Alberto Vera resmi ke PSIS Semarang. Halo, selamat malam teman-teman Messenger Media. Hari ini tanggal 2 bulan 2 2026 jam 21.52. Nah, ini update malam-malam. Aku posting besok pagi ya. Aku posting. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat pagi teman-teman yang mendengarkan. Buat kalian yang sedang bekerja, hati-hati. Yang sedang luar kota, tetap hati-hati di jalan karena kondisinya lagi hujan. Di Semarang tadi hujan deras, lumayan lebat sih, angin kencang juga. Jadi hati-hati di jalan. Buat teman-teman Semarang fans, semoga pekerjaan harinya semakin lancar dan selalu dilindungi. Utamakan keselamatan, keluarga kalian menunggu di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan untuk kalian karena kesehatan itu penting. Cuacanya tuh lagi gak nentu ya, jadi gak enak. Jadi rasanya tetap jaga kesehatan saja. Oke. Yang pertama, jangan lupa follow Instagram saya di Messenger Media. Kemudian jangan lupa subscribe YouTube channel saya Messenger Media. Nanti 2000 subscriber akan ada giveaway jersey. Oke. Sekarang subscriber baru 600-an. Jangan lupa di like, komen, terus di share juga ke teman-teman kalian biar cepet naiknya. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita to the point. Untuk yang pertama, di PSIS Semarang setelah mengumumkan Jafri Sastra out, PSIS Semarang mengumumkan Coach Alberto Vera resmi bergabung dengan tim. PSIS Semarang resmi memperkenalkan Angel Alberto Vera sebagai Direktur Teknik atau Dirtek. Langkah ini dilakukan untuk menyusul performa PSIS yang belum optimal di putaran kedua musim ini dan tim masih berada di zona degradasi. Manajemen berharap pengalaman panjang Alberto Vera di sepak bola Indonesia, baik sebagai pelatih maupun sebagai dirtek, bisa membantu memperbaiki performa tim secara teknis dan filosofis. Begitu ya. Dengan adanya Alberto Vera, semoga bisa membantu tim. Sebenarnya itu di liga kita tuh udah sering memakai dirtek ya. Kalian sering bertanya-tanya nggak, kenapa sih posisi dirtek itu penting? Dulu tuh PSIS tuh juga pernah ada dirtek tahun 2017 sudah ada deh. Karena regulasi Liga 1 ya dulu ya 2017 tuh sudah ada. Oke, mari kita bahas ya, kenapa dirtek itu penting. Kenapa PSIS memilih menempatkan Alberto Vera di jabatan dirtek? Nah, itu juga menjadi tanda tanya. Kenapa kok nggak di bagian pelatih saja gitu? Jadi karena ini bukan kenapa, karena ini murni secara regulasi kompetisi Liga 2 melarang penggunaan pelatih asing di bangku pelatih kepala. Sehingga posisi pelatih asing sering ditempatkan di posisi direktur teknik agar tetap bisa berkontribusi di klub. Begitu. Untuk contohnya tuh ini kan JS kan lokal ya, jadi dia jadi coach bisa. Untuk dirtek tuh contoh itu maaf guys, batuk. Seperti Barito Putra itu si Teko tuh jadi dirtek juga. Terus di PSS Sleman ada Peter Huistra, itu juga jadi dirtek. Kemudian ada di Persiku Kudus
Ada Marcos Guillermo Samso, itu juga pelatih asing yang menempati Dirtek. Jadi kayak skema licik lah, nah, skema licik yang masih bisa dipakai. Jadi beberapa tim juga sudah memakai skema tersebut agar bisa diisi oleh pelatih asing. Terus kemudian kalian penasaran gak sih apa itu tugas dari direktur teknik? Otomatis kan beda ya jabatannya pelatih sama direktur teknik. Oke, mari kita bahas. Tugas seorang direktur teknik adalah penentu filosofi dan identitas, bekerja mengembangkan visi dan gaya permainan klub secara keseluruhan, sports group, pengembangan program teknis, menyusun metode kepelatihan dan sistem perkembangan pemain dari akademi hingga tim utama. Kemudian koordinasi dan sinergi tim pelatih, menyatukan pelatih kepala, asisten, fisik, serta staf teknis agar berjalan sesuai pedoman klub. Membangun struktur pelatihan, tidak hanya fokus pada pertandingan saat ini, tetapi juga membangun pondasi jangka panjang klub. Dengan peran strategis seperti itu, posisi ini seringkali menjadi jembatan antara manajemen klub dan teknis tim di lapangan, begitu. Jadi untuk direktur teknik itu sangat penting di klub, apalagi untuk jangka panjang, terutama dari segi membangun struktur pelatihan. Jadi yang ngeracik itu biasanya itu dirtek, nanti pelatih yang garek jalan ke itu lebih oke. Jadi filosofi bermain itu yang nyusun itu dirtek, begitu, setahu saya begitu. Oke, sejarah dirtek sing aku paling inget tuh zaman Mbah Dragan sama si Bambang Nurdiansyah itu tahun 2018 Liga 1 ya. PSIS menunjuk Bambang Nurdiansyah sebagai mantan pemain dan pelatih untuk jadi direktur teknik tim untuk mematuhi regulasi dan memperkuat struktur manajemen tim. Jadi itu dulu tuh ada regulasi harus pakai dirtek ya 2018. PSIS menunjuk si Banur, itu bagus sih duetnya antara Banur dan Coach Dragan. Wah keren. Sing tak ngerti mong itu tok. Sing paling membekas di pikiranku Coach Dragan sama Banur ya. Wis ora iso ngomong apa-apa lah, ora iso dibanding-bandingke. Pas kuwi menang terus, mainnya api, ono Ucil, HNY, Bruno Silva, Wales Costa. Wah, top tier kabeh ya itu ya. Pas lagi peak performnya mereka diracik sama Coach Dragan, Mbak Banur, terus ono Arhan lagi nom, si Dewa juga. Aku kelingan Dewa lagi itu menit main City banget, tapi dipercaya Mbak Coach Dragan akhirnya berkembang. Wah, itu epic sekali. Dan semoga dengan datangnya Coach Alfredo Vera bisa membantu tim PSIS Semarang untuk setidaknya lolos dari jurang degradasi, terus kemudian bertahan di Liga 2. Terus syukur-syukur dengan pondasi yang cukup kokoh bisa mengantarkan PSIS Semarang kembali ke Liga 1. Oke, begitu dulu ya Sobat MJM. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga. Jangan lupa follow Instagram saya di Messenger Media. Tidak ketinggalan 2000 subscriber nanti ada giveaway jersey, dinantikan saja. Semoga cepat tembus, dan dengan adanya dirtek baru ini semoga PSIS lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap iki. Tinggal pelatih utama nih. Siapa ya? Kira-kira pelatih utama nih. Coba komen deh kalian deh.